Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Mari bersama di malam hari ini kita membuka hati kita, menaikkan ucapan syukur dan pujian penyembahan kita yang terbaik. Sebab kita percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada buat setiap kita, amin. Mari tundukkan kepala, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Malam hari ini kami buka hati kami naikkan ucapan syukur yang terbaik, pujian dan nyanyian kami yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya sementara kami menyembah, Tuhan hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Lagi katakan dari awal, ku berdiam. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai. Oh, dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya, sambil angkat tangan kita ke surga Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam hadirat-Nya
ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya dalam hadiratnya ada damai. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Angkat kedua tanganmu tinggi pada Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya. Satu kali lagi. Dalam hadiratnya bahagia. Dalam hadiratnya ada damai. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temu, dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Di hadirat-Mu Tuhan ada damai. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu Tuhan, ya Ramaya Sikiaro. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku menyembah, ku beri syukurku kepadamu Tuhanku, ya Rajaku, Kau segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Ya Ramaya Ralabaya Syakara Labara Labara Labara. Ralabaya Syakara Labara Labara Labara. Ya Ralamaya Syakara Labara Labara. Seperti pujian yang kami naikkan malam hari ini Tuhan, bahwa kami mau selalu berada di hadirat-Mu. Bahwa kami mau selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Ya Ralabaya Syakara Labara 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 Labara. Sebab kami percaya saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Engkau memberikan sukacita yang baru buat setiap kami. Bahkan ada pengharapan yang baru buat setiap kami. Berapa banyak Engkau mau lebih lagi berada di hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Ibu saudaraku. Mengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Menyembah dengan ucapan syukur. Menyembah dengan penuh pujian pada Tuhan. Ya
rindukan, hanya Engkau yang ku rindukan. Ya halabaya syakara labara 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 labara. Ora labaya syakara labara labara labara. Biar ini selalu menjadi kerinduan kami malam hari ini. Berada di hadirat-Mu Tuhan, berada di dekat-Mu Tuhan. Ya labaya syakara labara 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 labara. Ora labaya syakara labara 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 labara. Ora labaya syakara labara labara labaya syakara labara. Ora labaya syakara labara labara labara. Ya lamaya syakara labara labara labara. Ora lamaya syakara labara labara labara. Satu yang kami percaya dan yang kami tahu, saat kami berada di hadirat-Mu Tuhan, saat kami berada di dekat-Mu, tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kami. Sebab Tuhan selalu berjalan bersama kami. Amen. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak mau Tuhan menjauh dari-Mu. Kami mau terus mendekat kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Padamu kami mau berharap selalu ya Yesus. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Yang percaya angkat tangan kita berseru. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Ini yang kami percaya di hidup kami. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapanmu dengan semua kekuatan.
Engkau kami tak mampu mengubah semuanya. mampu mengubah sendiri. Tapi kita percaya ada Tuhan dalam hidup ini. Ada kuasa yang tidak terbatas dilimpahkan dalam hidup ini, Yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. katakan masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Katakan masih ada. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Oh, Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Ini yang kami percaya di hidup kami, Tuhan. Masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Kita angkat tangan, kita percaya berseru. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Kau pencipta segalanya, Tuhan. Dan Dia juga yang sanggup. Dia juga sanggup mengubah hidup. Katakan sekarang. Sekarang masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Kami percaya masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Oh, Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Kami percaya masih ada Engkau dalam hidup kami. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tangan, kita percaya. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Oh, Dia pencipta semesta, Dia juga Sanggup mengubahkan setiap kita yang percaya. oh, sekarang masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Kami menaruh iman kami padamu, Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Yesus, Dia mencipta semesta, Kau yang sanggup. Dia juga sanggup mengubah hidup. Katakan sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada jawaban. Katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Sekali lagi katakan masih ada Tuhan. Oh, masih ada Tuhan.
banyak kita percaya malam hari ini kita menyembah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup yang kita sembah malam hari ini. Bukan Tuhan yang diam, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup ini. Haleluya. Kuasamu tak terbatas, kuasamu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya, kami terus percaya kepadamu, Juru Selamat kami, penolong Engkau yang sanggup. Masih ada Kau Tuhan, masih ada harapan dalam hidup kami. Oh Yesus, Kau penyelamat, Kau penolong hidup ini. Tidak salah kami hadir malam hari ini Tuhan, karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang memberikan kami pengharapan yang pasti dalam hidup ini. Kami menyembah pada Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan dalam hidup ini. Karena tidak ada nama lain selain namamu yang kami sembah. Tidak ada nama lain yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya jawaban bagi setiap kami malam hari ini. Banyak kita percaya dan kita mau yakin terus percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mengangkat suara, kita nyatakan iman kita kepada Tuhan malam hari ini. Hanya Tuhan yang kami cari dalam ibadah kami malam hari ini. Karena kami tahu Tuhan segalanya. Karena kami tahu Tuhan saja yang sanggup memulihkan kami. Terima kasih Engkau mau hadir dalam hidup kami. Ketika Engkau hadir, hidup kami penuh pengharapan Tuhan. Terima kasih Engkau mau hadir dalam hidup kami.
Karena ketika Engkau hadir, hidup kami penuh kepastian dalam tangan-Mu. Ya. Tidak peduli apapun yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli badai sebesar apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Karena ketika Tuhan ada di depan kita, Tuhan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Tuhan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup ini. Walau berat kami mau tetap melewatinya Tuhan. Karena kami tahu ada Tuhan di depan kami. Amin. Karena kami yakin rintangan seberat apapun di depan kami, selagi masih ada Tuhan di depan kami yang menuntun setiap kami mampu melewati semuanya. Sesukar apapun yang menjadi masa depan kami, tapi kami tetap percaya ada Tuhan di depan kami. Kau yang percaya, mari sama-sama kita membuka kedua tangan kita di hadapan Tuhan sambil kita menaikkan setiap doa kita. Kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami punya Tuhan yang mampu mengubahkan segala sesuatu dalam hidup ini. Kami mempunyai Tuhan yang tak terbatas kuasanya dalam hidup kami. Pergumulan setiap mereka, dan kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, kami memperoleh kemenangan, kami memperoleh pemulihan. Mari jadikan Tuhan tempat pertama di mana kita mengandalkannya. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita lebih berkata masih ada kenalan, masih ada orang tua, masih ada orang di sekeliling kita yang bisa kita andalkan. Ketika kita menghadapi masalah, kita lebih berkata masih ada uang yang kita miliki untuk kita bisa menyelesaikan semua masalah. Atau kita berkata masih ada kemampuan dan kekuatanku untuk mengerjakan semua. Tapi biarlah malam hari ini kita diingatkan, apakah kita mau mengandalkan Tuhan di saat-saat terakhir saja, tapi
Tapi kita mau lebih lagi mengandalkan Tuhan di awal segalanya menghadapi setiap apapun juga. Karena kita tahu kekuatan manusia bisa habis. Setiap harta kita pun bisa habis. Tapi ada Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh apapun di dunia ini yang sanggup menjamah dan memulihkan setiap kita. Amin. Sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup ini. Percaya. Engkau yang mau mengandalkan Tuhan, engkau yang mau menaruh Tuhan di tempat pertama dan berkata dalam setiap hal apapun yang terjadi, masih ada Tuhan dalam hidupku. Bukan kemampuan, bukan harta, bukan orang-orang di sekitar kita. Tapi engkau mau berkata masih ada Tuhan dalam setiap pergumulanku. Amin. Engkau tak pernah mengecewakan Tuhan setiap umat yang berharap padamu. Amin. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dengan penuh percaya. Kita nyatakan pada Tuhan. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, katakan Dia Tuhan yang sanggup mengubah hidup. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap kita. Katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Lebih lagi kita angkat tangan percaya. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidup sekarang. Katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban. Katakan masih ada Tuhan, masih ada Tuhan. Katakan masih ada Tuhan. Oh, berikan sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Tuhan kami andalkan dalam hidup ini, dan selamanya kami merasakan kebaikan Tuhan nyata. Umat yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Di sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Selamanya Tuhan baik dan menyertai kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita bersuka cita, bertepuk tangan. Katakan di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkah. Katakan Tuhan kita baik, selamanya Tuhan baik di dalam hidupku.
Selamat Betaniginden. Nyatakan Tuhan baik dalam hidupmu. Engkau baik, terang engkau baik, engkau baik. Suatu tangan tinggi, katakan teramat baik, engkau baik, teramat baik, oh, engkau baik, teramat baik, engkau baik, sekali lagi katakan Yesus baik, engkau baik, teramat baik, engkau baik, teramat Haleluya, haleluya. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang baik buat setiap kita yang percaya, lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi dia. Haleluya. Mari kembali lagi kita bersuka cita malam hari ini. Sebab gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa dahsyat? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Ucapkan bersama, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah bagi besar semuanya. Hey, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Katakan serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Siapa dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan terima, bersorak Betaniginden. Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Lebih dahsyat lagi, Allah bagi besar semuanya. Hey, Allah bagi bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Yesus, Yesus dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Sorak-sorai bagi dia. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada
yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Lagi satu kali lagi katakan, Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami buat setiap kami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Saja kita semua bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi, nyanyi percaya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan, percaya. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran. Satu kali lagi dengan segenap hatimu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan. Oh, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Oh, dan kulihat kebesaran-Mu. Oh, aku percaya. Iralah mata karamaya shikaralabalaba. Sungguh kami merasakan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami percaya kehadiran kami malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Setiap kami akan berjumpa dengan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan berfirman bagi kami. Dan Tuhan akan menjamah hidup kami. Dan kami percaya setiap kami akan pulang membawa sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, supaya sungguh firman itu jatuh di tanah yang subur.
firman itu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami, berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan bersama, amin. Silakan duduk, selamat malam, shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Hidup yang Diubahkan di dalam Yesus. Saya percaya ketika kita menerima Dia menjadi Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Dia tinggal dalam hidup kita, Dia akan mengerjakan perubahan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang Dia ubahkan ketika Dia tinggal dalam hidup kita. Yang pertama, manusia lama diubahnya menjadi manusia baru. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan dengan jelas, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas bahwa ketika Yesus ada dalam kehidupan kita akan diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Berdasarkan 2 ayat ini saja dengan yakin saya katakan, bila sungguh-sungguh Dia tinggal dalam hidup kita, saya percaya setiap kita akan diubahnya menjadi manusia baru. Di dalam Markus pasal 7 ayat 37 dikatakan juga dengan jelas bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia tidak hanya mengampuni dosa kita, tidak hanya menyelamatkan kita, tidak hanya menyembuhkan sakit penyakit kita, tetapi kedatangannya ke dalam dunia untuk kita semua, Dia akan mengubah segala-galanya menjadi baik. Yang artinya yang tidak baik akan Dia ubah menjadi baik. Dan saya percaya yang sudah baik akan Tuhan ubahkan menjadi lebih baik. Saya percaya malam hari ini, tidak hanya umur kita yang terus bertambah. Saya sungguh berharap tidak hanya umur kita yang terus bertambah, tapi sungguh saya berharap hidup kita juga harus bertambah menjadi lebih baik. Dari waktu ke waktu saya berharap karakter kita diubahkan menjadi lebih baik. Saya percaya bila sungguh-sungguh Dia tinggal dalam hidup kita akan terus diubahkan dan kita akan mempunyai karakter yang lebih baik. Saudara, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa berubah. Yang ada hanyalah orang yang tidak mau berubah. Berapa banyak kita melihat orang-orang menjadi Kristen yang cukup lama. Katanya menjadi pengikut Kristus bertahun-tahun lamanya, tetapi kita tidak melihat perubahan yang signifikan. Saya percaya bukannya dia tidak bisa berubah, tetapi sesungguhnya dia tidak mau berubah. Karena saya lebih percaya bila Yesus tinggal dalam kehidupan kita, Dia pasti bisa mengubahkan seseorang menjadi manusia baru. Tepuk tangan bagi dia, saudara. Ngomong sama sebelahnya, kamu bisa diubahkan menjadi manusia baru. Coba malam ini kita akan lihat bersama-sama sebuah contoh kehidupan seorang rasul yang bernama Paulus. Coba lihat kejahatannya, lihat apa yang dia lakukan sebelum dia mengenal Kristus. Saya tuliskan di slide, dituliskan demikian, Stefanus diseret keluar kota lalu dilempari batu sampai mati. Dan saksi-saksi meletakkan jubahnya di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Dulunya Rasul Paulus ini namanya Saulus. Dan saudara lihat ternyata sutradara pembunuhan Stefanus itu adalah Rasul Paulus. Saya beri ayat-ayat semuanya supaya ada dasarnya. Yang kedua, dia membuat malapetaka pada gereja. Dia memasuki rumah orang Kristen dan menganiaya serta memenjarakannya. Di berbagai kota ia memburu orang-orang Kristen untuk dibunuh. Dia memasuki beberapa rumah ibadat dan menangkapi orang-orang percaya dan memasukkan ke dalam penjara. Dia menangkapi mereka untuk dihukum mati. Dengan amarah yang meluap-luap, ia menangkapi dan menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkali imannya. Dan mengejar-ngejar mereka sampai ke kota-kota asing. Hidupnya dalam agama Yahudi, tanpa batas ia menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
Kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus sebelumnya, begitu jahatnya dia. Tidak hanya jahat, dia menyiksa, menyengsarakan banyak orang percaya sampai membunuh. Saya tidak tahu jumlah yang pasti, berapa banyak orang Kristen dibunuh pada hari itu. Coba saya tanya malam ini, adakah di antara saudara yang hadir yang sudah pernah membunuh orang? Atau punya rencana membunuh? Jangan, saudara. Orang seperti Rasul Paulus yang hidupnya begitu jahat. Ketika perjalanan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mengundang Yesus menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Kita tahu bersama kemudian orang yang jahat ini hidupnya diubahkan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi seorang rasul yang hebat. Bahkan dia menuliskan kitab perjanjian baru hampir 50%. Saya percaya malam ini, kalau seorang Saulus yang begitu jahat, banyak membunuh orang, begitu berjumpa dengan Yesus hidupnya diubahkan. Saya percaya malam ini, setiap saudara, hidupmu bisa diubahkan menjadi manusia baru. Akan diubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu sebabnya malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Supaya malam ini, kita diubahkan menjadi manusia baru. Yang kedua, dari kotor diubahnya menjadi bersih. Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan dengan jelas, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari manusia lama menjadi manusia baru, sekarang dari kotor diubahnya menjadi bersih. Saya percaya apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sebenarnya sudah selesai. Hari ini kita perlu percaya bahwa hidup kita sudah menjadi bersih. Bagian Tuhan sudah selesai, sekarang bagian kita adalah harus menjaganya tetap dalam keadaan bersih. Ini yang tidak mudah. Berapa banyak kemudian kita jatuh bangun lagi di dalam perbuatan dosa. Saudara, itu sebabnya kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan supaya kita bisa menjaga hidup ini tetap menjadi manusia baru dan menjadi bersih. Saya garis bawahi ada satu ayat dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ambil satu ayat ini saja karena tidak jarang kita salah memilih teman, kita salah memilih pergaulan, kita salah dalam lingkungan kita, tidak jarang kemudian kita hidup di dalam manusia lama kita kembali. Tidak jarang kemudian kita jatuh lagi ke dalam perbuatan dosa. Saudara, tidak jarang kemudian kita tertular teman-teman kita. Tidak jarang kemudian kita terkontaminasi lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Pergaulan kita. Saya buka rumah kos di Surabaya Barat. Kebanyakan yang ngekos adalah anak-anak Universitas Ciputra. Mereka datang awal-awal begitu alim, begitu baik. Saya khusus putra. Ada satu anak pendatang dari luar kota. Anak ini istimewa, berbeda dengan yang lain. Ketika anak ini ditinggal pulang oleh orang tuanya, dia menangis. Saya nggak pernah ketemu anak yang lain ditinggal mamanya atau papanya pulang menangis. Ini satu-satunya. Tapi tunggu dulu, 3 bulan kemudian dia mulai merokok. Belum 6 bulan sudah ngomong kotor. Tidak lama kemudian mulai dugem, bahkan diantaranya pulang pagi. Dan maaf kadang-kadang sampai muntah-muntah di tempat saya. Kemudian beberapa diantaranya saya panggil, kemudian saya tanya apa yang terjadi. Apa saya salah lihat ya? Di awal-awal kalian datang begitu baiknya. Kok saya lihat hari ini sudah mulai merokok, ngomong kotor, dugem, pulang pagi sampai muntah-muntah. Apa saya salah lihat ya? Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Saudara tahu rata-rata yang menjawab mengatakan, karena saya berteman dengan teman-teman itu katanya. Loh, sebetulnya kamu boleh berteman, tetapi pilihan dan keputusan kamu kemudian jatuh ke dalam dosa, itu kamu yang memilih dan memutuskan. Itu sebabnya kamu harus berhati-hati. Kalau kamu tahu mereka bisa menulari yang jelek, kenapa kamu enggak tinggalkan dan pindah dan kemudian kamu dapat teman-teman yang lebih baik, saya bilang. Saudara, sekuat-kuatnya orang tua, kalau kita belajar di sini,
Kalau mereka salah memilih teman, salah memilih pergaulan, gak lama saudara. Tidak hanya anak muda, saya percaya kita sebagai orang dewasa pun kalau kita salah dalam lingkungan kita salah bergaul, kita bisa jatuh kembali ke dalam dosa dan hidup dalam manusia lama. Kalau saya boleh balik, pergaulan yang baik akan menghancurkan kebiasaan yang buruk. Itu sebabnya kita mau jadi apa, katanya tergantung kita bergaul dengan siapa. Saudara mau tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Beritahukan kepada saya dengan siapa engkau bergaul, saya akan memberitahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kita mau jadi apa, tergantung kita bergaul dengan siapa. Itu sebabnya hari kita perlu jaga baik-baik, jangan buat pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Dengarkan baik-baik, Dia sudah mengubah kehidupan kita dari kotor menjadi bersih. Yang ketiga, apa yang Dia ubahkan? Dicatat dalam firman Tuhan, gelap diubahnya menjadi terang. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 dikatakan dengan jelas, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita ada di dalam kegelapan, hidup dikuasai kegelapan, akibatnya kita cenderung gampang berbuat dosa. Atau hidup di dalam dosa, bersyukur Dia datang ke dalam dunia. Ditebusnya kita, diubahnya kita, diangkatnya kita dari kegelapan, kemudian dibawanya kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan tidak hanya itu, supaya dimanapun kita berada menjadi terangnya, dan kita menjadi saksinya, dan diharapkan dimanapun kita berada, nama Tuhan bukan dipermalukan tapi dipermuliakan, dan di dalam hidup kita, lewat hidup kita ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Jadi saya berharap hari ini dimanapun kita berada membawa terang kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kegelapan, yang namanya roh kegelapan ini masih ada di sekitar kita. Yang namanya roh kegelapan ini dengan kata lain masih gentayangan di sekitar kita. Kalau kita nggak berhati-hati, dia bisa menyusup kembali masuk dalam hidup kita. Dia bisa tinggal dalam hidup kita, dia bisa tinggal dalam hati dan pikiran kita, dan kemudian kita bisa berbuat yang aneh-aneh. Kita bisa berbuat jahat, kita bisa berbuat dosa. Sampai kemudian orang berkata, kok bisa orang itu berubah ya? Kok bisa dia berbuat jahat ya? Kok bisa dia berbuat dosa? Jawabannya cuma satu, bisa. Karena apa? Roh kegelapan itu bisa tinggal dan masuk dalam diri seseorang. Makanya kita perlu waspada. Coba lihat bersama-sama dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yesus berkata dengan jelas, sebab dari dalam, dari hati orang, kalau dirangkum kalimatnya, sebab dari dalam hati orang, timbul segala macam pikiran jahat. Dari mana? Dari hati. Kok bisa dari hati? Iya, roh kegelapan bisa masuk dan tinggal dalam hati kita, kemudian membuat kita bisa berbuat jahat, saudara. Coba saya mau tanya dulu, menurut firman Tuhan ini hati letaknya di mana? Tolong dipegang dulu, 1, 2, 3, tolong dipegang. Hati di mana? Hati ya, yang megang perut sebelah kanan salah, itu daerah usus buntu, saudara. Hati itu yang betul adalah heart, jantung. Jadi dalam tubuh kita ada 2 organ yang bisa menyimpan memori. Satu jantung, heart, yang kedua otak. Sebab dari dalam hati orang akan timbul segala macam pikiran jahat. Pada suatu hari ada sebuah cerita, ada seorang gadis umur 8 tahun mengalami gagal jantung. Kemudian diupayakan bisa menemukan jantung yang baru atau cangkok jantung. Sampai kemudian suatu hari dari pihak rumah sakit memberi kabar bahwa ada seseorang anak yang meninggal, dan setelah diperiksa jantungnya cocok dengan anak yang sakit gagal jantung ini. Kemudian hari itu dioperasi, dicangkokkan jantung yang baru, dan saudara tahu ketika jantung yang baru dicangkokkan, setiap malam anak gadis 8 tahun ini mimpi buruk. Dia berteriak-teriak, ketakutan, histeris. Dan kemudian orang tuanya bertanya, kamu mimpi apa? Kamu lihat apa? Si anak menceritakan bahwa dia melihat
seorang yang pakai baju hitam membawa pisau kemudian mengejar dan menusuk-nusuk. Wah, kemudian orang tuanya mulai curiga dan coba dicari tahu kenapa setelah cangkok jantung yang baru anak ini jadi mimpi buruk melihat orang baju hitam dan itu seringkali muncul mengejarnya dan menusuk-nusuk dirinya. Dan ternyata setelah dicari tahu jantung yang dicangkokkan itu adalah hasil dari anak yang dibunuh. Malam itu ketika dibunuh dia dikejar-kejar oleh pencuri yang masuk rumahnya pakai baju hitam dan kemudian ditusuk-tusuk sampai mati, saudara. Jadi pemandangan yang terakhir yang dia lihat pada malam itu ternyata terekam di dalam jantungnya juga. Makanya Yesus katakan sebab dari dalam hati orang bisa muncul pikiran jahat. Saudara, kalau bisa sakit hati itu bisa lama, gak bisa hilang. Terekam di mana? Di jantung kita, saudara. Dan malam hari ini kita harus waspada. Roh kegelapan bisa tiba-tiba masuk dalam hati kita, menguasai kita, dan kemudian otak kita memerintahkan untuk berbuat jahat. Sampai kadang-kadang kita bingung, apalagi lihat orang besok gak bisa bingung, kok bisa ya? Kalau kita gak waspada dia bisa bekerja luar biasa. Malam ini saya mau cerita, saya punya 2 anak, dua-duanya laki-laki. Saya mau cerita untuk anak saya yang kedua, yang hari itu dia berusia baru 8 tahun. Kedua anak saya sekolahkan di Surabaya Barat di sebuah sekolah Kristen yang cukup baik. Dan di dalam sekolah itu ada namanya buku pribadi. Buku pribadi ini adalah buku penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua. Dan di dalamnya dituliskan mengenai izin, tidak masuk, mungkin sakit dan segalanya. Dan salah satunya di halaman buku pribadi itu ada namanya halaman sanksi. Dan berkali-kali saya nasihatkan anak saya, jangan sampai ya halaman sanksi terisi, saya bilang. Jangan bikin malu, kamu harus ingat, papamu ini pendeta dan mamamu seorang guru, saya bilang. Anak-anak bilang, siapa? Ya Pak. Pada suatu hari ketika anak saya yang kedua berusia 8 tahun, di sekolah itu sudah ada larangan, tidak boleh pukul-pukulan antar teman. Kalau sampai pukul-pukulan, maka dimasukkan di dalam pelanggaran halaman buku pribadi bagian sanksi tadi, saudara. Dan hari itu, anak saya pukul-pukulan dengan temannya. Gak tahu karenanya baris berbaris disenggol, kemudian anak saya nyeblek gini, sebetulnya bukan mukul. Kemudian temannya membalas, anak saya membalas, dilaporkan ke pihak wali kelas, kemudian anak saya dipanggil. Kemudian diberitahu, di sekolah ini kamu sudah tahu ada peraturan tidak boleh pukul-pukulan, tapi kamu melanggarnya. Coba kamu ceritakan semuanya. Puji Tuhan anak saya cerita dengan jujur, kemudian wali kelasnya berkata, oke, terima kasih kamu sudah berkata dengan jujur, sekarang kamu ambil buku pribadi. Kemudian wali kelasnya bilang, ini juga termasuk pelanggaran yang berat, karena dianggap pukul-pukulan, maka sekarang kamu buka buku pribadi kamu di halaman sanksi. Waduh, anak saya udah gemeter. Karena berkali-kali saya pesan, jangan sampai terisi. Dan kemudian wali kelasnya berkata, karena kamu jujur, sekarang kamu boleh tulis sendiri pelanggaranmu apa. Dan saudara tahu ketika wali kelasnya berkata, kamu boleh tulis sendiri, tiba-tiba pikiran jahat itu masuk, saudara. Yang namanya roh kegelapan itu bekerja. Saya tahu mungkin dia agak meringis sedikit. Dia tidak ambil bolpen, tapi dia ambil pensil. Tujuannya supaya bisa yang ngomong pernah melakukan itu kira-kira. Kemudian dia tulis pelanggarannya dengan pensil. Tapi gurunya lebih pintar, makanya jadi guru. Gurunya tanda tangan pakai bolpen. Dan menurut saya ketika gurunya tanda tangan dengan bolpen, dia enggak melihat. Kemudian itu buku pribadi ditutup sama gurunya dan diberikan kepada anak saya. Dan saya tahu persis kelakuan anak saya, sikapnya semuanya saya tahu. Kemudian dia balik ke kelas, mungkin dengan meringis-meringis. Karena dia punya rencana jelek, mau dihapus sampai di kelas. Kemudian dia buka, betapa kagetnya dia, ternyata gurunya tanda tangan pakai bolpen. Kemudian biasanya saya jemput dia hampir tiap hari kalau saya bisa, kalau nggak bisa saya suruh jemput pegawai saya. Dan hari itu ketika dia dijemput oleh pegawai saya, karena saya nggak bisa jemput, yang biasanya dia suka duduk di depan, dia berkata kepada pegawai saya. Dan dia bilang, Pak, hari ini aku nggak duduk di depan ya, hari ini aku mau duduk di tengah. Biasanya dia suka duduk di depan. Kenapa dia pilih duduk di tengah? Karena sudah punya rencana yang lain, saudara.
Kemudian ketika dia duduk di tengah, dia buka buku pribadi yang ada tanda tangannya gurunya tadi, pelanggaran tadi. Dia sudah pikir-pikir, waduh aku bisa dimarahi sama papa dan segalanya. Udah pusing, diapain ini? Kemudian karena dia sudah nggak berani mungkin tunjukkan saya. Wah, pikiran jahat sudah mulai masuk. Kemudian diambil bolpen. Dan untuk pertama kalinya hari itu tanda tangan saya dipalsu, saudara. Karena dia nggak biasa memalsu, kemudian bengkong semua. Waduh, kemudian diambil penghapus karena nggak punya penghapus untuk bolpen, penghapus biasa. Dia coba hapus tanda tangan yang dipalsu tadi, nggak bisa-bisa. Sampai kucel, mungkin sampai sudah mangkak, sudah kepalang tanggung, sudah kelihatan sekali bahwa itu mau dihapus. Kemudian dia bingung dan kemudian dia yang tertawa mungkin pernah melakukan, saya juga dulu, saudara. Kemudian dihapuskan. Akhirnya dihapus-hapus bolong, saudara. Wah, tambah ruwet, dia tambah bingung, keringat dingin ini sudah mulai keluar. Dia penuh dengan ketakutan, akhirnya sampai di rumah itu buku pribadi dimasukkan ke dalam perutnya. Sampai di rumah kan dia full, dia hampir jam 4, saya ada di rumah. Dia mondar, mandir, bingung. Saya lihat dia keringetan, wajahnya sudah gak karu-karuan, lungset begitu. Saya tanya ada apa? Gak seperti biasanya kamu seperti ini, kok bingung, keringetan lagi. Gak apa-apa, Pak. Ya sudah, saya bilang. Itu hari Kamis, kemudian Jumat subuh ada mujizat besar terjadi. Di meja makan ada suara kelotak-letek, apa ini? Saya pikir tikus atau kucing masuk ya. Kemudian saya keluar, anak saya yang kecil itu duduk di meja makan situ. Loh, biasanya kalau sekolah, bangunannya sulit. Udah dibangunin, kemudian pipis minum, di sofa tidur lagi, saudara. Tapi hari itu dia bangun, subuh. Jam 4 kurang sudah ada di situ. Saya tanya, ada apa? Ada apa-apa. Saya positif aja, tak pikir dia belajar, saudara. Kemudian saya masuk kamar. Dan ternyata dia buka buku pribadi yang bolong tadi, saudara. Dia sudah bingung, diapain? Kemudian pikiran jahat bekerja kembali loh. Diambil penggaris, kemudian yang bolong diukur sama dia. Kemudian halaman buku pribadi yang terakhir itu yang kosong itu diukur sama dia. Kemudian digaris dengan pensil, dipotong dan kemudian ditempel yang bolong, saudara. Dan dia masih berusaha mengarang cerita kalau misalnya ditunjukkan saya apa yang harus diomongkan. Tapi mungkin dia gak punya keberanian juga. Akhirnya dia lihat. Ya sudah ditempel tapi sudah kepalang basah. Pikiran jahat bekerja kembali dan kemudian diambil bolpen lagi. Dan akhirnya dia palsu lagi tanda tangan di atas tempelan. Hasilnya tetap jelek karena dia gak biasa. Tapi di sekolah kemudian buku pribadi masih dipegangi sama dia. Pagi itu dia menjumpai wali kelasnya dan dia berkata, "Mem, ini buku pribadi, sebelum tak serahkan aku mau cerita dulu," katanya. Pikiran jahat bekerja kembali, saudara. Seperti orang bohong, kalau sudah bohong, untuk menutupi kebohongannya pasti bohong lagi. Kalau orang sudah berbuat dosa, biasanya terus akan berbuat dosa yang lebih besar. Dan dia bilang, "Mem, biasanya itu ya dijemput sama sopir, dibalik sama dia, saudara. Tapi kemarin aku dijemput sama papaku. Dan kalau pulang mem ke rumahku, ke daerah Citraland ini, bisa lewat 2 jalan. Satu lewat jalan tembus Unesa, satunya lewat jalan lama namanya Jalan Lontar. Dan dia cerita, Mem, kalau lewat Jalan Lontar itu dia sudah hitung ada 9 polisi tidur, saudara. Saya aja nggak tahu. Dan kemudian dia bilang, "Papa ini sibuk, repot, Mem." Akhirnya di dalam mobil terpaksa cepat-cepat tak serahkan sebelum saya lupa, Mem, untuk tanda tangan. Dan ini akhirnya Papa tanda tangan. Waduh, Mem, Papa ini ya waktu tanda tangan itu lewat polisi tidur, Mem. Jadi mak jeglek, akhirnya tanda tangannya Papa bengkong katanya. Jadi papanya sing bengkong, no, sudah. Karena Papa malu sama Mem, kemudian sama Papa dicoba dihapus. Karena sudah terlalu ini, Mem, lama-lama terus bolong, Mem. Papanya sing bolong, no, saudara. Tapi enggak apa-apa, tenang aja, Mem, sama Papa sudah ditempel. Udah ditandatangani juga, Mem. Nah ini, Mem, aku serahkan sekarang. Wah, ciamik, saudara. Dari mana dia bisa mengarang semuanya? Ini anak kecil umur 8 tahun. Roh kegelapan yang bekerja di dalam dirinya.
Kemudian dibukalah buku pribadi itu, memnya ya ngomong pinter juga ya. Memang guru ya pinter sudah. Ini tanda tangan kamu atau tanda tangan papamu? Ya tanda tangan papa mem, masa aku berani? Gak apa-apa, mem punya nomor teleponnya papa, tak teleponnya dulu. Ini tanda tangannya siapa? Jangan mem, ini jam segini biasanya papa meeting. Meeting tahu juga dia saudara. Ditanya sekali lagi kemudian, bener mem, bener, tak telepon sekarang. Ayo kamu ngaku tanda tangannya siapa? Iya kok mem, tanda tanganku katanya. Dan kemudian memnya bilang sekarang kamu tulis lagi pakai bolpen. Ini mem tanda tangan, kamu pulang cerita semua ya. Kemudian sampai di rumah, wah dia sudah merah kebiru-biruan wajahnya saudara. Dan cerita semua kejadian itu dengan lengkap. Waduh ketika dia cerita, saya ini kudu guyu saudara. Tapi enggak boleh guyu, wong ini salah ya. Nanti kan enggak kelihatan, ini ya disiplin galaknya enggak kelihatan. Tapi saya mau ngamuk, ya apa caranya? Waduh saya dicampur aduk, ya mau guyu, ya kudu ngamuk, ya bingung, ya lucu juga saudara. Jadi anak umur 8 tahun. Waduh sudah selesai cerita, kemudian saya bilang gini, ya sudah. Namanya Yafet, saya bilang, Yafet, papa bingung lihat kamu. Kok bisa kamu mengarang semua? Dosamu banyak loh, dosamu besar. Dan kamu, waduh, mengamping tangan papa loh, papa ini malu, saya bilang begitu. Ya sudah papa nggak ngerti hukuman apa yang kira-kira pantas untuk kamu. Papa juga nggak ngerti hukuman apa yang pantas untuk anak usia 8 tahun kayak kamu ini. Papa bingung. Sudah gini aja, salahmu sudah banyak, dosamu besar. Sudah kamu tentukan sendiri kira-kira hukuman apa yang paling cocok untuk kamu. Sudah kamu yang tentukan sendiri. Ketika saya ngomong begitu, dia berdiri, aslinya dia duduk. Ya sudah Pak, dia bilang, ya sudah apa? Dosaku banyak Pak, kesalahanku sama Papa banyak. Maafin aku ya Pak. Iya tak maaf no kamu, tak ampuni. Tapi hukuman harus berjalan supaya kamu tahu ini salah. Ayo kamu tentukan hukuman apa yang paling cocok. Ya segini Pak. Iya apa? Segini Pak. Masuk aku ke panti asuhan. Loh salah saya saudara. Waduh. Bingung saya. Wis kadung tak suruh milih mateng ini ya. Mamanya di kamar sampai jombol keluar. Oh porek panti asuhan bareng. Waduh. Lah karena sudah terlanjur saya nggak bisa batalkan, saya bilang. Ya sudah, tapi bingung hati deg-degan saudara. Waduh, ya apa ini ya. Terus saya ngomong lagi. Oke panti asuhan, sambil gemeter loh ini. Ya sudah panti asuhan kamu yang nentukan ya. Oke. Kamu mau hidup di panti asuhan berapa lama? Salah lagi saya saudara. Dia bilang apa? Ya segini ya Pak. Dosaku wis kadung akeh. Maaf Pak, setahun enggak apa-apa. Loh, waduh, salah lagi saya saudara. Dia enggak tahu kehidupan di panti asuhan. 1 tahun. Udah kepalang basah. Ya sudah saya bilang, meskipun hati nih, waduh deg-degan, pikiran bingung. Saya naik ke lantai 2. Tak turunkan koper gede-gede 2 saudara. Saya turunkan dia bingung, dia bingung aku tambah bingung ini ya. Koper tak buka, baju tak masukkan, seragam semua, bukunya dia, sepatu semua, mainannya tak masukkan situ semua. Dia berdiri kemudian dia mepet, dia mungkin mikir gini, wih papaku serius ya. Kok serius ngeluh iki ya. Wah akhirnya sudah selesai, saya taruh tasnya 2-2, kalau Sabtu dia libur. Udah selesai, bilang udah selesai ya. Besok kita ke panti asuhan sesuai kamu yang bilang ya. Kamu hidup 1 tahun di sana saya bilang. Iya Pak. Akhirnya besok Sabtu jam 4 pagi saya udah bangun. 4:30 istri tak bangun nih. Bangun no. Loh jam piro ini 4:30. Lo mau ngapain? Ke panti asuhan saya bilang. Dari Citralin rumah saya ke Sumberkasih tidak jauh. Di Wiyung itu loh saudara. Saya berangkat ke sana ketemu sama om sama tante yang sudah cukup tua. Saya ceritakan semua permasalahannya. Beliau mendukung, beliau berkata sudah enggak apa-apa bawa sini. Supaya kapok katanya, aduh tambah didukungin enggak ngeluh aku ya. Kemudian saya pulang sampai di rumah tak bangun anak saya, ayo bangun. Kenapa Pak? Jam berapa ini? Loh panti asuhan saya bilang begitu. Mendelik dia langsung melek padang biar. Oh iya tak Pak? Loh kamu yang milih kan? Kemudian tak suruh mandi, tak suruh makan. Selesai semua berangkat lagi kita ke panti asuhan. Kakaknya diajak saudara. Sampai di sana saya bilang panti asuhan ini di depan, kamar depan ini untuk anak SD. Kemudian SMP sama SMA itu di belakang tapi melewati panti jompo saudara.
Saya lihatkan kamarnya, kemudian kita lewat panti jompo sampai di belakang. Terus saya tanya, kamu pilih kamar yang mana Yafet? Mau di belakang atau di depan? Kemudian dia bilang, ya di depan naik Pak, kan SD anak-anak di situ semua, naik belakang itu kejauhan, aku juga enggak suka lewat panti jompo. Ya sudah, ayo kita buka kamar, Bu. Kamarnya saya buka, semua ranjang susun, saya bilang kamu boleh sekarang pilih, kamu Pak pakai ranjang yang mana? Sini ya Pak, belakangnya pintu deket, oke. Sekarang teman-teman dipanggil semua, anak panti asuhan saya panggil, saya bilang hari ini kamu dapat teman baru, dia akan ada di sini ya, namanya Yafet 1 tahun lamanya. Yafet dengarkan Papa ya, kamu pulang sekolah baju kotor di sini, kamu cuci di sana, jemur di sana, setrika di sana, kamu mandi di situ ya, ini meja belajar semuanya dikerjakan sendiri. Iya Pak, dia bilang. Ya sudah kamu di sini, ini hari Sabtu, besok Minggu dijemput ke gereja, pulang gereja kamu balik ke sini. Ya, Senin semuanya kamu tidur di sini ya, kegiatan semua di sini sampai 1 tahun sesuai dengan permintaanmu. Iya Pak, kemudian kita pamit sudah ya, kita pulang, sampai jumpa besok dijemput pergi ke gereja. Kemudian kami jalan, belum jauh dia teriak-teriak, Pak. Ada apa? Pak, lihat kenapa? Mau nawar, tidak dagangan saya bilang. Ayolah Pak, aku gak mungkin kuat tinggal di sini Pak. Apalagi setahun, kan kamu yang minta. Iya Pak, tapi gak kuat aku Pak setahun. Kan kamu yang minta, dia lari, saya digoyang-goyang bajunya. Ayolah Pak, ampunono aku Pak. Ojo setahun Pak, aku gak kuat. Yang minta kamu ya Vet. Terus mau berapa lama kamu mau di sini? Sehari ya Pak, lah. Gak nututi kula aneh saya bilang begitu. Masa setahun jadi sehari? Oh bener Pak, aku gak kuat. Ampunono Pak. Ya sudah Papa ngampuni kamu. Tapi kamu berubah jadi anak yang baik. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Ya Pak ampun Pak. Oke, 1 hari. Besok pulang ke gereja semuanya sudah selesai. Makasih Pak. Ampun ya Pak ya. Iya. Pokoknya kamu berubah lebih baik. Semuanya sudah selesai. Ya Pak. Oke. Sampai ketemu besok. Saya keluar saudara. Kemudian saya buka pintu. Mau buka pintu mobil. Ternyata dia lari lagi, kemudian pintu kayu, pintunya panti asuhan dia buka, dia teriak lagi, Pak. Loh apa, Papa kan sudah mau pulang. Mau nawar lagi Pak. Loh kan sudah, mau berapa lagi, apa yang ditawar. Ayolah Pak, kemudian dia lari, deketi mobil saya, digoyang-goyang kaki saya. Pak, sungguhan Pak, ampunono lagi Pak. Ya maunya apa, pulang aja mari Pak. Kemudian saya masukkan ke dalam ruangan om sama tante yang punya. Kemudian dinasihati semuanya. Di situ ada banyak anak gak punya papa mama. Dititipkan di sana. Kamu harus bersyukur kamu masih punya papa mama. Kamu harus berubah jadi lebih baik. Dan puji Tuhan saudara. Akhirnya kami pulang. Dan saya melihat anak saya dari hari ke hari Tuhan ubahkan. Dan sekarang sudah usia 21 tahun menjadi anak yang luar biasa. Dia bisa kuliah dengan baik, bahkan dia salah satu yang terbaik di kelasnya. Kemudian dia bisa jadi asdos, asisten dosen mengajar. Karena dia menjadi terbaik di Universitas Ciputra, kemudian dipanggil sama dosennya. Kemudian suruh tes karena Apple akan membuka kantor di Ciputra, 1 floor. Coba kamu dites, puji Tuhan, dia goal. Mulai 1 Maret, besok dia ngantor. Pagi kuliah, siangnya dia bekerja di Apple, dapat gaji katanya, kemudian dapat laptop, ya dapat pinjaman juga iPhone dan semuanya. Kemudian dipanggil lagi sama gurunya, karena kamu yang terbaik, kamu boleh nyoba lagi, kamu cari beasiswa di Google. Tidak mudah, coba kamu tes lagi, dia tes, puji Tuhan. Google dia terima, akhirnya dapat sekolah gratis secara online. Saya percaya sekali kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Saya cerita seperti ini kemudian bukan membongkar aib anak saya, tetapi menjadi pelajaran bagi kita. Yang namanya roh kegelapan itu bisa masuk dalam diri seseorang. Dan kalau kita nggak hati-hati, perbuatan jahat bisa dikerjakan sama orang itu. Yang keempat, apa yang dia ubahkan, sedih menjadi gembira. Mazmur 30 ayat yang ke-12 berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Apakah ada malam hari ini saudara datang dengan masalah, beban yang berat, persoalan, kesulitan, dan kau datang dengan air mata. Ya kau datang dengan duka cita, saya percaya malam ini kita akan pulang membawa sukacita dari Tuhan.
Jangan berdoa nanti supaya setiap saudara yang sedih, ratapanmu diubah menjadi tari-tarian. Engkau yang berduka cita, engkau akan pulang membawa sukacita yang luar biasa. Tidak jarang masalah pergumulan hidup membuat kita jadi sedih dan meneteskan air mata. Tidak jarang kita menangis. Tapi saya percaya malam ini setiap kita yang datang dengan kesedihan, kita akan pulang membawa sukacita yang luar biasa. Kemudian yang kelima, hina diubahnya menjadi dipermuliakan. Kita dulu orang yang hina, karena kita orang berdosa. Seolah-olah kita nggak ada harganya. Tetapi bersyukur dia datang ke dalam dunia, menebus segala dosa kita. Dan kemudian Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata dengan jelas, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita dulu orang yang hina, tapi bersyukur malam hari ini kita sudah diangkat menjadi anaknya. Boleh tepuk tangan bagi dia, saudara. Maafkan saya ingin memberi sebuah contoh. Katakanlah pada hari itu ada seorang mau bekerja di rumah kita. Sekarang sebutannya katanya harus bilang ART, asisten rumah tangga. Ketika dia mau masuk, tentunya kita sebagai majikan akan memberikan sebuah peraturan. Aku terima bekerja di sini dengan gaji sekian, tetapi kamu harus ikut peraturan-peraturan yang ada. Ini peraturan sederhana dan ya umum-umum saja. Coba kamu ikut saya, ini tempat tidur kamu. Dan ini ada TV di sini, kamu boleh melihat. Ini TV untuk kamu. Ini ada barang-barang fasilitas, kamu boleh pakai semua. Coba kamu kemari, yang di ruang tengah ini, kamar tidur dan semuanya itu yang boleh tidur di sana kami. Di ruang tengah ini semuanya yang boleh pakai itu kami. Jadi kamu ada di sana, kami ada di sini. Kamu harus ikut peraturan ini supaya semuanya berjalan dengan baik. Saudara, dia bekerja begitu lama dengan sangat setia, tidak ada masalah. Semua tanggung jawab dia selesaikan dengan baik. Sampai suatu hari sang majikan kemudian memanggil dia dan berkata, kamu orang yang luar biasa, bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Tanggung jawab kamu selesaikan dengan baik. Kamu tidak ada salahnya sama sekali. Kamu bekerja semuanya baik, itu sebabnya hari ini dengarkan. Mulai hari ini, kamu kuangkat menjadi anakku. Dan saudara tahu ketika sang majikan mengatakan, hari ini kamu kuangkat menjadi anakku. Peraturan yang pernah dibuat, hilang semua. Gugur semua. Yang dulunya dia nggak boleh memakai barang-barang yang ada di tengah. Nggak boleh lihat TV yang ada di tengah. Mulai hari itu sejak dia diangkat menjadi anaknya, dia ikut memiliki semuanya. Saudara, ketika dulu kita ini orang berdosa, orang yang terhina, kita nggak punya fasilitas apapun dalam kerajaan surga. Tetapi bersyukur hari ini, ketika dia angkat kita menjadi anaknya, saya percaya sejak kita diangkat menjadi anaknya, segala fasilitas kerajaan surga menjadi milik kita, saudara. Mujizat kesembuhan, keselamatan, berkat yang besar, semua yang ada dalam kerajaan surga menjadi milik kita. Itu sebabnya kita lihat bersama-sama, surga sistem pemerintahannya itu kerajaan. Yesus sebagai raja, dan saudara tahu pemerintahan kerajaan bisa diwariskan, makanya ada ayat mengatakan kita dijadikan warga negara surga. Dan bersyukur malam hari ini, kita diangkat menjadi anaknya, berarti kita hari ini mewarisi kerajaan surga. Apapun yang ada di sana menjadi milik kita. Bersyukur malam ini, seluruh fasilitas yang ada dalam kerajaan surga menjadi milik kita. Yang keenam, lemah diubahnya menjadi kuat. Ibrani pasal 11 ayat 34 berkata, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, dan seterusnya. Saudara berbicara tentang kelemahan, di dalam setiap diri kita pasti punya kelemahan. Berbicara soal kekurangan, pasti ada kekurangan setiap orang, juga pasti ada kelebihannya. Setiap kita pasti punya kelemahan. Mungkin ada yang lemah tubuhnya, ya sakit, gampang sakit, itu lemah dalam tubuhnya. Sakit musiman kena semua, ya. Sakit flu kena flu, ya.
Sakit ini kena ini, ya badannya lemah. Atau mungkin ada yang lemah di dalam sifat dan sikap dalam kehidupannya. Apa kelemahannya? Gampang sombong. Sikit-sikit ngomong besar. Selalu kalau ngomong isinya kesombongan. Itu kelemahan. Mau rendah hati sulitnya luar biasa. Kelemahan apa lagi? Gampang tersinggung. Kelemahan apa lagi? Gampang marah, gampang emosi. Kelemahan apa lagi? Gak bisa mengampuni. Selalu dikuasai rasa dendam kepada orang lain. Dan masih banyak kelemahan-kelemahan yang lain. Saudara, malam ini kita akan berdoa bersama. Supaya kelemahan yang ada dalam diri kita, Tuhan lenyapkan dan diganti dengan kekuatan yang baru. Boleh tepuk tangan bagi dia. Dalam Matius pasal 4, 23, 25 dituliskan dengan jelas. Coba kita lihat bersama-sama, saya bacakan. Matius 4, 23, 25, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, dikatakan serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Yesus tahu dalam kehidupan manusia ada saja kelemahan-kelemahan di dalam dirinya. Ada banyak kelemahan dan mungkin tidak gampang tidur, itu mungkin kelemahan saudara. Atau mungkin boros, itu kelemahan. Lebih besar pasak daripada tiang. Ada beberapa orang bilang, aku gak mau kerja pegang uang. Kelemahanku apa? Kadang-kadang uang kantor bisa tak pakai katanya. Itu kelemahan. Dan malam ini kita akan berdoa juga. Kalau ada di antara saudara punya kelemahan-kelemahan seperti ini. Dikatakan dengan jelas, dikatakan Yesus akan melenyapkan kelemahan dari dalam tubuh kita saudara. Dan setiap kita akan pulang membawa kekuatan yang baru. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tidak ada diubahnya menjadi ada. Katakan amin. Tidak ada menjadi ada. Coba kita lihat Roma pasal 4:17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Cerita ini cerita tentang Abraham. Abraham diperkirakan hari itu umurnya sudah mencapai hampir 100 tahun. Katanya ada yang bilang 99 lebih begitu ya, anggap aja 100 tahun. Sarah umurnya 90 tahun. Dan diperkirakan sudah pasti gak punya anak, karena dituliskan dengan jelas, Abraham sudah mati pucuk. Saya mencoba mencari tahu, ternyata yang mati pucuk itu Abraham, bukan Sarah. Maafkan, mati pucuk itu artinya sudah lemah, syahwat. Itu kamus besar bahasa Indonesia. Jadi diperkirakan memang sudah gak punya anak karena Abraham sudah mati pucuk. Tapi saudara lihat akhirnya mereka ini melahirkan seorang anak, Sarah melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi ada orang protes begini, Pak, Bapak jangan salah loh. Pada hari itu Sarah umur 90 tahun, zaman itu masih muda. Jadi dimungkinkan Sarah itu bisa hamil dan melahirkan. Kemudian para ahli mencoba menghitung dan dikatakan demikian. Coba kita lihat umur manusia dari kejadian sampai Nabi Nuh. Sampai peristiwa Nabi Nuh. Dari Adam kejadian sampai peristiwa Nabi Nuh. Umur manusia relatif panjang-panjang. Bahkan ada satu umurnya bisa mencapai 969. Namanya siapa? Metusalah. Dan yang lain-lain bisa 600, 700 dan segalanya ratusan tahun. Kenapa mereka umurnya panjang-panjang? Para ahli kemudian mengatakan karena mereka ini banyak makan biji dan sayuran, termasuk di dalamnya buah. Kalaupun harus makan daging, katanya Tuhan sudah memberikan rambu-rambu sebelum daging dimakan, disuruh mempersembahkan sebagai korban bakaran juga. Ya artinya apa? Supaya katanya kolesterol minyak-minyak turun semua dan menjadi lebih sehat. Dan buktinya memang demikian. Mereka umurnya panjang-panjang. Sampai kemudian peristiwa Nabi Nuh, hujan selama 40 hari dan kemudian banjir selama 150 hari atau 5 bulan. Dan semuanya mati saudara. Dan kemudian kapal ini terdampar di Gunung Ararat. Pada waktu mereka terombang-ambing di dalam gelombang selama 150 hari, mereka susah untuk bakar-bakar apa semua dan kemudian mungkin daging itu langsung dimakan. Diperkirakan oleh para ahli ketika mereka mulai makan dengan lemaknya, mereka berkata apa? Wih, ternyata enak tenan saat lemak, katanya begitu. Sudah, kalau kita makan sate,
Enak mana daging semua atau ada lemaknya, saudara? Oh ya pasti ada lemaknya, nikmat. Dan ketika perahu itu atau kapal itu terdampar, manusia kemudian keluar dari kapal, diperkirakan mulai hari itu manusia makan lebih banyak makan daging beserta dengan lemaknya. Dan para ahli memperkirakan mulai dari itulah kemudian umur manusia tambah lama tambah pendek. Dan jangan-jangan mereka tidak tahu bahwa kena kolesterol, saudara. Dan mungkin kena penyumbatan jantung koroner juga nggak tahu, atau stroke. Pokoknya yang berhubungan dengan pembuluh darah. Dan saudara lihat umurnya tambah pendek sampai kemudian tertulis dalam Mazmur pasal 90, dituliskan umur manusia hanya 70 tahun, kalau kuat berapa? 80 tahun. Kalaupun sampai 80 tahun, isinya penuh dengan kesusahan dan kesengsaraan. Dan sekarang saya mau tanya, Abraham, Sarah ini dilahirkan sebelum peristiwa Nabi Nuh atau sesudah peristiwa Nabi Nuh? Nabi Nuh ditulis Kejadian pasal 8, sedangkan Abraham ini mulai pasal kurang lebih 22. Jadi mereka hidup setelah peristiwa Nabi Nuh. Jadi jawabannya adalah ketika Sarah umur 90 tahun, berarti sudah tergolong tua alias nenek-nenek. Dan memang dikatakan Abraham sudah mati pucuk, sudah gak bisa membuai. Termasuk Sarah mungkin sudah menopause. Tapi saudara lihat, mereka diperkirakan gak bisa hamil dan melahirkan. Tapi pada akhirnya kita harus percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Allah yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Dan malam ini kita akan berdoa juga supaya Tuhan buat keajaiban dan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, nyanyikan sebuah lagu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Malam ini kita akan berdoa untuk 4 hal. Dan saya percaya Dia bisa mengubahkan kehidupan kita. Dia bisa menolong kita, bahkan Dia bisa membuat mujizat dalam hidup kita. Percaya Allah kita Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa. Dia ciptakan, amin, seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa. Angkat suaramu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Allah kuasa dari hati yang paling dalam. Akui bahwa Dia Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku Maha Kuasa. Angkat tanganmu, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Allah kuasa melakukan, amin, segala perkara. Allah ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah sekali lagi dengan menyembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia,
segala masa. Allah ku maha. Katakan Dia ciptakan, Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Katakan Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Kidala mata karama ya sukara lama. Kidala mata karama ya sukara lama. Malam ini saya ingin berdoa untuk 4 hal. Yang pertama, saya ingin berdoa bagi saudara yang ingin berubah. Engkau yang paling tahu bagian-bagian yang mana perlu diubahkan. Engkau yang paling tahu bagian-bagian mana yang perlu ditinggalkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Berapa banyak kita berusaha dengan kekuatan kita nggak bisa berubah. Percaya malam ini Tuhan akan bekerja dengan kekuatan kuasa-Nya dan mengubahkan hidupmu menjadi lebih baik. Siapa di antara saudara ingin berubah menjadi lebih baik? Angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita akan berdoa bersama-sama. Engkau masih jatuh bangun dalam perbuatan dosa. Engkau pasti tahu bagian-bagian mana yang perlu diubahkan dan ditinggalkan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Dimanapun mereka mengangkat tangannya, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu menjamah kami satu persatu. Mengubahkan hidup kami. Segala pekerjaan iblis yang terus mengikat kami, terus mempengaruhi kami, mencengkeram hidup kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Dan biar malam ini kuasa Yesus bekerja dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, memperbarui hidup kami. Biarlah tangan Tuhan yang ajaib menjamah hati dan pikiran-Mu. Dan mulai hari ini Kau diubahkan. Dan dimanapun Engkau berada membawa terang kemuliaan Tuhan. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Di dalam keluargamu Kau menjadi contoh yang baik. Di pekerjaanmu, di masyarakat, di gereja, dimanapun Engkau berada. Ada banyak orang mengenal Yesus lewat hidupmu. Turunkan tangan yang kedua, saya ingin berdoa bagi saudara yang datang dengan sedih hati. Mungkin beberapa masalah, kesulitan, persoalan membuat engkau menangis hari ini. Datang dengan duka cita. Saya percaya malam ini kau datang tidak kebetulan. Tuhan ingin berfirman bagimu dan Tuhan ingin menjamah hidupmu. Dan saya percaya setiap kita yang sedih, mengalami duka cita, Tuhan akan ubahkan, kita akan pulang membawa sukacita. Saudara yang sedih hati, mengalami masalah beban yang berat, angkat tanganmu, kita akan berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Kami semua berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa. Tolonglah kami, apapun masalah pergumulan kami. Berikan kami jalan keluar yang baik. Berikan jalan keluar yang tepat. Berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk mengatasi semua. Dan biarlah segala beban, kesedihan, duka cita, Tuhan angkat keluar dari hati kami. Dan biarlah malam hari ini sukacita dari surga mengalir. Dan biarlah kami boleh pulang membawa sukacita surgawi. Kami boleh pulang membawa sukacita dan dimanapun kami berada, kami tetap bersukacita. Karena Engkaulah sumber sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Yang ketiga, saya ingin berdoa bagi saudara yang punya kelemahan. Apa kelemahan yang ada dalam hidupmu, dalam tubuhmu? Mungkin gampang sakit. Kau punya kelemahan, gampang marah, gak bisa mengampuni. Gampang tersinggung. Ataupun gak bisa tidur. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Saya katakan tadi bekerja, gak mau pegang uang karena banyak pakai uang perusahaan. Itu kelemahan. Atau besar pasak daripada tiang, kau orangnya boros. Orang yang kau gak kenal, gampang tersinggung. Itu kelemahan dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan hari ini melenyapkan semua, kata firman Tuhan.
dan diganti dengan kekuatan yang baru. Saudara mau didoakan karena punya kelemahan-kelemahan, dan biar Tuhan melenyapkan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau melihat tangan yang diangkat. Inilah kelemahan kami, sebutkan satu persatu di hadapan Tuhan. Dan biarlah tangan Yesus menjamah kita semua, dan kita pulang dibebaskan dari kelemahan. Dan kekuatan dari Tuhan boleh turun dan membuat kita bisa melawan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kelemahan dalam hidup kami, dalam tubuh kami, Tuhan lenyapkan. Dan kami pulang mendapatkan kekuatan yang baru, dan kekuatan itu membuat kami bisa mengusir semua kelemahan dalam tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, turunkan tangan yang terakhir, yang keempat, siapa yang butuh mujizat dan pertolongan Tuhan. Yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sudah ada contohnya. Bukan hanya cerita, tapi sudah menjadi contoh. Saudara yang butuh mujizat pertolongan Tuhan boleh angkat tangan. Sekarang sebutkan apa yang perlu ditolong. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh mujizat-Mu malam ini. Tidak hanya Abraham yang ditolong, ada banyak tokoh dan mungkin kita semua juga pernah ditolong. Percaya pertolongan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Percaya kuasa-Nya masih bekerja dalam hidup kita. Inilah Tuhan, masalah pergumulan ini yang perlu ditolong, kami sampaikan kepadamu karena kami percaya Engkau Yesus yang sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus, bila tangannya yang kuasa menolong saudara, bila mujizatnya bekerja dalam hidup kita, di dalam nama Yesus, percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini, setiap kami yang hadir tidak akan pernah sia-sia. Kami akan pulang membawa kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan sudah bekerja dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Taruh firman-Mu dalam hidup kami. Terus berbicara dan menguatkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan kami percaya. Yang sudah berdoa dan percaya, mari katakan bersama. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Di nama Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari saya ajak sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan bagi setiap kami. Kami boleh terus percaya bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup memulihkan, mengubahkan setiap kami. Agar hidup kami boleh seturut Tuhan seperti karakter-Mu, karakter Kristus ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang terus menolong setiap kami lebih dan lebih lagi ya Bapa. Engkau yang memampukan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Tuhan, Mbak Pendeta Jayadi ya Bapak. Pakai Tuhan terus kehidupannya Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, terus membawa terang-Mu Tuhan, membawa nama-Mu dipermuliakan lebih lagi. Kau memberkati dalam usaha pekerjaan dan keluarganya Tuhan, apapun yang beliau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebentar juga kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur. Kami rindu Tuhan, dengan sukacita kami memberi karena kami mengasihi Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah dan Raja kita. Mari buka kedua tanganmu di papat kayalah namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.